Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mancing, joran melengkung, tegeg mania, nila mania. Kali ini saya mau coba tutorial ya, bikin umpan ikan nila. Bahannya ada 4 macam. Kalau umpan nila ini nggak pernah pakai esen, dia pasti murnian, paling nanti di bandulan yang pakai esennya. Ini ribbon ini dulu belinya 1/4 ini. Habis dijemur, kemudian di blender kering ya, jadinya cuman segini nih. Terus ada bahan yang kedua, ada klik yang ukuran 1000-an ini. Klik harga 1000-an satu. Kemudian ini ada keju procis, kebetulan adanya yang di warung tadi. Ini isinya 2, tapi nanti kita yang dipakainya satu aja. Kemudian yang terakhir ini ada susu Denko. Ini susu Denko-nya semua juga ini, biar lengket nanti nih. Oke, kita langsung masukin bahan-bahannya. Kita langsung buka. Kita halusin lagi. Ini udah halus tapi masih kurang ya. Sebenarnya ini kalau pakai air panas nanti juga langsung lembek sih. Cuman biar lebih gampang aja. Kalau udah lembek udah halus semua. Kita masukin juga susunya. Ini nanti ya, ini kita campurin dulu biar nanti enak di airinnya langsung nyampur. Sebenarnya sih ini kalau yang pakai susu gini biasanya bahan bakunya bukan klik, tapi ubi ya, ubi celembu gitu, atau ubi yang warna kuning. Cuman karena ubinya nggak ada, kita pakai klik aja. Dan kita coba masukin keju. Kita ulek dulu kejunya biar keju ini dia berfungsi buat ini ngeluarin minyak ya, biar nggak lengket. Dia kalis, lengketnya apa ya bahasa ininya, cuman dia nggak nempel di tangan gitu. Si umpan ini dia tetap lengket tapi nggak nempel di tangan. Kalau udah kita langsung siram pakai air panas. Hancurin dulu kejunya biar merata nanti nyampurnya. Ini biasanya rebun 1/4 ini bisa jadi 4 bungkus kecil-kecil umpan. Lumayan untuk mancing 1 hari sih sebenarnya cukup ya, 1 bungkusnya. Jadi fungsinya si keju ini selain buat biar nggak nempel, lengket tapi nggak nempel di tangan, buat amisnya juga, sama wangi gitu, aroma. Kayak susu ini juga sama. Kalau bikin umpan kayak gini, kalau umpan rebon itu nggak bisa satu kaligus langsung jadi. Ini nanti setelah nyampur semua ini bahannya, diaduk-aduk sampai benar-benar nyampur, baru nanti didiemin. Setelah didiemin baru diaduk lagi. Kita taruh biasanya di kayak semacam fermentasi dulu biar ngembang. Itu sekitar setengah jaman biar bagus.
udah kecampur semua, kita masukin rebonnya. Nanti biasanya kalau terlalu lembek itu bisa lagi ditambahin pengeras lagi, tambahin klik lagi. Bisa satu bungkus ini kan yang 1000-an tuh ada 4 lembar ya, jadi bisa diambil 2 dulu, nanti kalau misalkan memang kurang ditambahin lagi buat pengerasnya. Kalau ada sih pakai tepung udang kering juga bisa, di toko umpan biasa namanya TU. Kita aduk-aduk dulu, soalnya ini benar-benar si rebonnya tuh banyak banget gitu, karena aroma si ikan nila itu dia ciri khasnya pengen yang benar-benar si aroma rebonnya itu keluar, jadi nggak cuma wangi sesaat gitu. Ini kan udah hampir segini, udah hampir kalis. Ini cuma diaduk-aduk sebentar, terus kita taruh dulu, ini bisa sampai setengah jam. Soalnya kalau umpan rebon ini kalau misalkan langsung sekaligus jadiin, jadi langsung sekaligus jadi, itu biasanya kelihatan pada saat sekarang ini kelihatan lembek atau keras, tapi nanti udah didiemin sebaliknya gitu. Atau misalkan kalau sekarang lembek ternyata nanti malah makin lembek banget, atau kalau misalkan sekarang keras itu nanti malah tambah keras banget gitu. Makanya kira-kira udah hampir merata nyampurnya, ya udah kita taruh dulu aja. Kira-kira setengah jam baru tuh dibiarin, karena si air hangatnya juga biar sedikit dingin gitu. Ini udah ya, nanti kita tunggu setengah jam berikutnya, kita coba kita perlihatkan lagi ya. Sebenarnya ini udah hampir jadi ya, udah hampir jadi. Ini untuk setelan umpan ini udah cukup, ini udah cukup, lembeknya cukup sih, tapi kan ini masih tahap pengembangan, masih anget juga, jadi mending dibiarin dulu biar benar-benar matang ngembang, nanti kelihatan dia kurang lembek apa kurang keras gitu. Jadi kita taruh dulu sampai setengah jam. Oke guys, kita lanjutin video yang sebelumnya tadi ya. Ini udah hampir kira-kira setengah jaman, dan ini udah sedikit mengembang kelihatan ya. Kalau dicolek-colek sih kayak ini udah cukup, malahan dia sedikit agak keras ya. Sedikit agak keras sih sebenarnya, cuman ini kalau misalkan kerasnya segini, ini enaknya nanti kalau misalkan di kolamnya banyak ikan yang masih anak kecil-kecil, itu jadi ikan umpannya awet. Kalau terlalu lembek emang enaknya kalau ikan gacor itu jadi sekali langsung dimakan itu set langsung umpan pudar, kailnya nyangkut langsung gitu kalau yang lembek. Tapi kalau yang sedini itu kebilang keras, meskipun kelihatannya lembek, tapi ini segini keras. Tuh di tangan nggak nempel, karena kan dari keju sama susunya dia udah keluar minyak kan. Di tangan nggak nempel, jadi nggak terlalu kotor, enak ini ya. Jadi ini udah hampir jadi, tinggal nanti dibagi-bagi buat berapa kantong. Ini kayaknya biasanya sih jadi 4 nih sih, biasa saya segini, karena nggak terlalu gede-gede, karena umpan nila itu sama aja kayak ikan mas, nggak harus gede-gede, umpannya kecil aja. Ini sedikit
keras sih. Tapi kalau saya biasanya bikin yang agak keras aja, kayak gini gitu, daripada lembek. Nanti kalau lembek berarti mau nggak mau kan harus nambah lagi formula ya, nambah lagi pengeras. Nah, itu nanti kadar si apa namanya aroma dari rebonnya akan berkurang gitu. Tapi kalau keras gini kan paling kita tinggal nambahin air sedikit aja biar lembek, atau kalau mau pas diumpanin dibasahin dikit gitu. Ini udah bagus ini. Saya biasanya gitu, jadi lebih baik sedikit keras dulu aja, nggak apa-apa nanti pas mau dipakai. Kan ini juga di stok nih, ditaruh di freezer, nggak dibawa semua, nggak dipakai semua, jadi di apa namanya disimpan gitu. Nanti ini dibagi 4, ini buat 4 kali mancing cukup. Berarti sekali modalnya itu, kalau kita pengen tahu, rebon itu 1/4, kalau di sini beli itu 15.000, Denko-nya 3.000, 18.000, klik 1.000, jadi 19.000, tambah keju itu 2.500. Tapi kan cuma dipakainya 1 lembar ya, jadi hitungan 1.000 lah, jadi cuma 20.000. 20.000 dibagi 4 karena bisa buat 4 kali mancing, berarti sekali mancing bikin umpan cuma 5.000 perak doang. Dibilang murah sih. Ini asli murnian ya, nggak pakai esen, karena yang pakai esen itu nanti di bandulannya kita biasa pakai pelet 781. Kadang beli yang jadi udah serbuk peletnya, kadang beli yang kita 781 yang benar-benar masih butiran, jadi kita blender sendiri di rumah, itu lebih murah. Cuman memang kita makan waktu di rumah jadi ngeblender gitu. Kalau beli jadi itu jadi udah siap pakai, tapi kan ya agak lumayan dibilang mahal sih, ya mahal dibanding kalau kita beli sekilo itu bisa buat 4 kali mancing. Tapi kalau beli sebungkus buat sekali mancing doang itu 5.000 paling murah. Belum kalau gacor ikannya kita pasti nambah lagi. Kalau beli per kilo tuh pelet 781 di blender, 1 kilo itu bisa 2 sampai 3 kali atau 4 kali mancing. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan share ya. Yang belum subscribe tolong bantu subscribe juga, karena subscribe ini kan gratis ya. Sekalian buat ngedukung channel saya, biar sayanya juga makin semangat untuk membuat konten ini. Baik itu konten masalah mancing atau ngevlog harian gitu, masalah harian kalau misalkan main sama anak, atau mungkin ada tutorial kayak bertani juga gitu. Tapi lebih banyak sih konten-konten mancing sih. Buat kalian yang penasaran, silakan di komen di bawah, mau nanya-nanya silakan. Oke, terima kasih. Salam Joran Melengkung, salam mancing mania, salam tegek mania, salam manila mania. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakannya setelah kita bagi 4 ya guys. Nih cukup ini buat sehari ya mancing, cukup ini. Cukup, gak usah gede-gede. Ini lumayan sih, 1 on ada nih kalau udah masuk, ini lebih kayaknya. Tinggal dimasukin ke kantong plastiknya, taruh di freezer. Dan minimal itu kalau pembuatan umpan nila, kalau saya itu di taruh 1 malam. 1 malam di freezer aja ya, minimal 1 malam. Tapi nanti kalau sisa kan bisa ditaruh tuh, bisa kuat 1 sampai 2 bulan itu.